Halo sahabat bonsai, selamat bertemu kembali pada kanal Budi Sulistyo. Pada hari ini, saya akan berbicara mengenai Fuchsia spinosa. Orang menyebutnya juga black holly atau geometri, dan saya sering menyebut sebagai ketapang mikro. Karena tanaman ini sebetulnya melihat bentuk pertumbuhannya dan sebagainya adalah famili dari ketapang. Sehingga kalaupun mau diokulasi dengan ketapang kencana yang banyak di jalan itu, ini akan bisa diokulasi dengan ketapang kencana. Fuchsia spinosa adalah tanaman yang berasal dari Amerika Selatan. Dulu, sebetulnya orang-orang Spanyol pernah membawa Fuchsia ini tapi ke Filipina. Dan di Filipina banyak tumbuh, tapi di sana tidak dimanfaatkan sebagai bonsai. Karena Fuchsia ini umumnya mengalami perbanyakan dari biji. Bijinya tumbuh liar dan kemudian tumbuh tegak, semua tegak. Jadi itu yang mungkin menyebabkan orang tidak mengambilnya. Tapi sebetulnya ada beberapa teknik yang kita bisa lakukan untuk membentuk Fuchsia ini sehingga bisa berliku-liku. Ini dalam beberapa video saya yang lama, saya perlihatkan contoh, yaitu Fuchsia yang saya beli dari nursery. Umumnya batangnya tegak-tegak. Jadi kalau dibentuk ya nanti bentuknya sederhana, banyakkan cokan, atau sederhana saja. Jadi untuk mensiasati hal itu, waktu itu saya adakan pemotongan ke bawah. Dan kemudian saya tunggu tumbuhnya. Tunas mendekati pangkal. Dan kemudian tunas itulah yang saya bentuk menjadi batang baru. Tunas akan tumbuh cepat, karena bila batang bawah sudah besar, maka tunas akan tumbuh cepat sehingga menjadi batang yang tumbuh cepat. Dan itu bisa kita lekuk-likukan dengan kawat, sehingga bentuknya bisa menarik seperti ini. Tapi ini sebetulnya juga perpaduan, yaitu saya memanfaatkan akar yang menarik. Akar yang besar di bagian bawah, itu saya jadikan sebagian menjadi batang. Saya angkat dan dijadikan menjadi batang. Akar umumnya tumbuh melengkung-melengkung, sehingga dengan sendirinya sebagai batang, dia mempunyai tekukan yang sangat menarik. Barulah bagian atasnya kita bentuk dengan kawat. Itulah strategi yang saya pakai untuk pembentukan bagian akar dari Fuchsia ini. Fuchsia ini cocok sekali dengan alam Indonesia yang panas dan juga lembab. Dia akan tumbuh subur. Media tanam yang dibutuhkan umumnya adalah pasir malang. Kita beruntung sekali memiliki pasir malang yang mempunyai butiran-butiran sehingga bisa sebagai drainasi yang baik untuk pengeringan air, dan juga di dalam batuan pasir malang itu berpori sehingga bisa menyimpan air. Tapi di samping pasir malang, kita menambahkan, saya biasanya memakai sekam padi yang sudah saya fermentasi. Itu dicampur dengan tanah merah. Kadang-kadang bisa juga ditambahkan pupuk kandang yang sudah difermentasi. Di samping itu kalau mau ditambah pupuk lain, yaitu Osmocote atau Dekastar, sehingga daya tahan tanaman ini akan lebih baik dan lebih lama dalam hal makanan.
Salah satu hal sensitif yang perlu diperhatikan mengenai pusida adalah sewaktu reporting, pemindahan dari pot satu ke pot yang lain, terutama mungkin yang lebih kecil. Di sini akan terjadi banyak pemotongan akar. Di sini perlu dilakukan langkah-langkah agar tanaman ini tetap tumbuh sehat. Apa yang saya lakukan waktu itu adalah dengan merendam tanaman ini. Saya sediakan ember di sini dengan air, dan kemudian saya taruh tanaman ini. Nah, di sini harus diingat bahwa air merendam pot kira-kira setengah sampai sepertiga. Jangan lebih dari setengah pot, karena kalau lebih dari setengah pot, maka tanaman tersebut akan mengalami busuk akar. Ini yang perlu diperhatikan. Keadaan ini kita pertahankan selama 2-3 minggu. Baru kemudian berangsur kita pindahkan ke tempat yang lebih panas. Dengan langkah-langkah seperti itu, saya rasa kita bisa memelihara pusida dengan baik. Dan itu saya rasa merupakan bibit yang baik bagi Indonesia, karena tanaman ini memiliki daun kecil, kemudian perantingan mau tumbuh rapat, dan juga bentuknya bisa kita lekuk-likukan. Dan bila mana Anda menginginkan batang-batang yang besar, boleh dipakai pusida yang lain, yaitu misalnya pusida pusera, yaitu ketapang kencana itu, atau bisa juga dicoba ketapang asli yang ada di banyak di Indonesia untuk diokulasi dengan pusida spinosa ini, sehingga kita bisa memperoleh bahan-bahan yang besar sekali. Saya rasa hal tersebut bisa dicoba dan dimanfaatkan di Indonesia. Saya rasa demikianlah program saya hari ini. Semoga Anda menikmati presentasi sederhana hari ini. Dan sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih.